Hampir selama 6 bulan fokus dalam budidaya lobster, PT Lautan Berkah Perkasa atau LBP berhasil membuat nelayan bisa tersenyum. Keberhasilan perusahaan ini dalam melakukan pembesaran lobster memberi nafas lega kepada kelompok nelayan di pesisir Sumberkima, Buleleng, Bali. Kerjasama dibangun dalam pembesaran lobster, dirasa nelayan bisa menunjang ekonomi mereka di tengah pandemi COVID-19. Selain nelayan mendapatkan hasil setelah panen, pengadaan pakan untuk bibit lobster juga dibayar. Kerang dari perairan laut sekitar dan juga bulu babi diambil nelayan yang dibeli perusahaan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari pengalaman pertama hingga berhasil panen ini, ia dan rekan-rekannya mengaku banyak belajar. Sehingga, meski telah berhasil, Haji Amal mengatakan, ke depan perlu dilakukan upaya peningkatan. Kita intinya itu dia untuk menghidupkan nelayan di Kampung Bandar, yaitu nelayan KUB, untuk membantu ekonomi kita. Sehingga kita sekarang ini Pak bisa bekerja, proses pemeliharaannya sekarang ya boleh dikatakan sudah ya bisa menjamin lah Pak. Artinya di bidang ekonomi kita itu sudah bisa menjamin. Nah, tapi perlu nanti ke depannya kita perbaiki lagi kembali sistemnya Pak. Maksimal agar bisa maksimal hasilnya. Tapi ini alhamdulillah kelompok saya ini bisa bekerja dan bisa membantu ekonomi kami. Untuk kedepannya ini sangat menjamin Pak, sangat menjamin kepada utamanya dari usaha dari kelompok nelayan Pak, masyarakat yang ke bawah itu sangat menjamin sekali. Dan untuk itu saya mohon juga kepada pemerintah agar bisa juga membantu kami dari pihak kelompok nelayan, sehingga bukan cuma hanya sekedar dari investor saja yang membantu kami. Pemerintah harus membantu dari sarana Pak. Sarana kaji sedikit banyak ya sedikit permodalan supaya kami itu bisa bergerak berdiri sendiri Pak. Kendalanya cuma satu Pak, dari pihak dari tempat yang dibuat budidaya ini kita perlu besarkan kembali, jangan semacam ini kecilnya, sekitar antara 5 meter persegi Pak. Baru bisa menjamin maksimal bagus hasilnya. Hasilnya ini Pak, kalau ada kita kerjasama dengan jatuh kepada sebagian dari organisasi kelompok nelayan Pak. Jadi KUB-nya Pak ini, keluarga usaha bersama ya Pak. Jadi bila mana ada hasilnya, sebagian lari ke kelompok, sebagian lari ke pribadi pekerja. Kalau semacam sebegini Pak, paling menyerap kalau hanya sekian ini paling 4 orang. 4 orang. Kalau mencapai 15 keramba atau 20 itu bisa 5 orang. Harapan ke depan itu Pak, saya utamanya alhamdulillah ini dari pengusaha, investor bisa membantu kita. Utamanya saya mohon sekali kepada pemerintah agar betul-betul memperhatikan kelompok nelayan. Masyarakat yang sebagai kami ini di pesisir sangat kan lemah sekali Pak ekonominya. Perlu kami dibantu dari sarana, dari permodalan, karena permodalan ini kan menggunakan bahan bakar Pak, bahan bakar. Jadi harus menggunakan permodalan juga walaupun sedikitnya. Sementara itu, Dwi Haryanto selaku Dirut dari PT LBP mengatakan panen perdana ini adalah bukti komitmen pihaknya mendukung budidaya lobster dalam negeri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat SP sangat menyambut baik kehadiran usaha budidaya pembesaran lobster di Sumberkima. Kehadiran usaha budidaya ini sebutnya telah menggerakkan ekonomi mikro masyarakat sekitar dengan membangkitkan potensi ekonomi yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti misalnya, kerang dan bulu babi sebagai pakan lobster. Untuk budidaya lobster, Buleleng sangat potensial. Wilayah yang memang 157,5 km ini memang Buleleng menjadikan sangat potensial. Dengan keberadaan juga koral. Jadi terumbu karang di sini masih ada dan ini cukup ideal untuk kehidupan lobster. Nah, atas hal tersebut pengusaha jeli melihat, pengusaha perikanan jeli melihat dan ini ingin dikembangkan di sini. Wilayahnya potensial ini cukup untuk kita
bantu untuk pengembangan budidaya lobster, bukan dalam kerangka mengekspor benih lobster ya. Jadi kalau untuk budidaya di sini sangat cocok, dan ini dibuktikan pada hari ini kita berkunjung ke sini 5 bulan sudah bagus perkembangannya. 5 bulan segini ya. Sementara itu, Haryanto selaku perwakilan dari PT LBP mengatakan panen perdana ini adalah bukti komitmen. Pihaknya mendukung budidaya lobster dalam negeri. Sebagai perusahaan pemegang izin ekspor benih lobster, pihaknya sungguh-sungguh dalam budidaya pembesaran dalam negeri. Ia pun melihat potensi yang ada di Sumber Kima sangat besar untuk budidaya lobster, sehingga pihaknya tertarik untuk mengembangkan kawasan Teluk Sumber Kima Buleleng sebagai lobster estate atau sentra budidaya lobster di Bali. Tetapi berbicara tentang kewenangan, ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 otonomi daerah yang sudah dirubah jadi Undang-Undang nomor 9, ini kewenangannya ada di provinsi. Oleh karena itu saya sangat berharap dengan adanya investor lobster yang datang, ini mestinya ada percepatan terhadap perda tentang zonasi. Nah, karena apa? Karena ini butuh sebuah payung hukum atas izin usaha yang dilakukan di wilayah perairan Bali. Karena 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi. Berhasil dalam budidaya lobster dan habis panen, PT Lautan Berkah Perkasa atau LBP melakukan pelepasan liar atau restocking lobster di perairan Sumber Kima Buleleng. Hal ini dilakukan lantaran untuk memenuhi regulasi aturan. Selain memiliki izin budidaya, PT LBP juga mengantongi izin eksportir benih lobster. Meski begitu, perusahaan ini belum pernah melakukan eksportir benih lobster ke luar negeri. Disebutkan, saat ini masih fokus dalam hal budidaya pembesaran lobster. Udah ya? Ya oke. Satu lagi ya? Iya dah. Sekali lagi untuk Agusti dah. Lobster ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada unit-unit lain yang tentunya akan bergerak. Saling sinergi. Iya, salah satunya adalah ada nelayan yang mencari kerang, pakannya gitu. Termasuk itu tadi ada semacam yang hamanya di kerang itu, bulu babi itu justru menjadi pakannya udang. Ini memang biota laut yang rantai makanan, saling memakan. Tetapi kalau itu juga bisa kita kelola dengan baik, ini akan membuat masyarakat pesisir juga bisa bergerak secara mikro ekonominya. Di pandemi Covid ini tentunya membangkitkan semangat atas hal-hal yang memang bersifat pemulihan ekonomi. Kan begini, ini untuk budidaya lobster ini ada izinnya dari pusat. Jadi apalagi ekspor, itu ekspor dari pusat juga. Jadi kita berbicara realitas hari ini saya ada di sini, ini ingin membuktikan bahwa budidaya di sini ini cocok, dan baru di sini saja saya temukan yang model budidaya. Itu. Jadi kalau izin ada 3 yang sudah turun untuk Buleleng, tetapi aktivitasnya yang nyata saya lihat itu ada di sini. Dan ini aktivitasnya baru 6 bulan. Tapi melihat perkembangan lobster yang hari ini juga akan dilepas liarkan sebanyak 18 ekor, jadi itu akan dilepas liarkan. Ini ada aturan mainnya, ada permennya, peraturan menterinya. Ketika dia mau panen dia harus melepas. Itu proses budidaya. Jadi bukan kita berbicara benih, ini produksi. Jadi mau dipisahkan antara benih dan produksi. Nah, jadi kita budidayakan, setelah besar kita jual keluar. Itu lebih baik daripada kita benih yang kita jual. Itu lebih murah. Kenapa tidak baik? Karena murah sekali. Gitu. Ya, dan ini budidaya, ini sudah besar udah kita dibawa keluar nanti.
Lebih lanjut, Iwan mengaku sungguh-sungguh dalam budidaya pembesaran lobster. Ia mengatakan, pihaknya adalah yang pertama berhasil melakukan budidaya pembesaran dalam negeri dengan mengadopsi teknik budidaya Vietnam. Tidak ada yang salah atas potensinya. Jadi kalau Sumber Kimo mau dijadikan destinasi lobster, boleh-boleh saja. Tetapi kenapa bisa? Ya karena ada potensi di sini. Selama itu kewenangannya dari provinsi, selama undang-undang itu dari otonomi daerah kan mengaturnya bahwa kewenangannya ada di provinsi, 0 sampai 12 mil itu ada di provinsi. Justru kami ya mungkin sangat menyayangkan karena apa? Ini pesisir wilayah Buleleng. Dampaknya kan daerah pesisir. Ya, kalau ini tidak bergerak, perairan laut tidak bergerak, pesisir kami, masyarakat kami juga tidak makan. Jadi kalau di sini dijadikan sebuah destinasi seperti itu atas potensi yang ada, ya kami syukuri. Itulah wilayah Buleleng, potensialnya laut luar biasa. Untuk Bali panjang laut itu di Buleleng. Harapan saya adalah hari ini saya menemukan budidaya yang cukup berhasil. Saya minta investor ini tidak menutup diri, justru membuka ruang, saling memberi informasi, sehingga masyarakat pesisir, urusan nelayan, atau pengusaha-pengusaha lain untuk datang ke sini untuk belajar. Karena ini kan termasuk langka. Biasanya orang ekspor benih, karena katanya dia sulit budidayanya. Ya di sini kita lihat, berhasil di sini. Ya. Turut hadir dalam pelepasliaran tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat SP, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan regulasi kewenangan pesisir pantai, sampai batas 12 mil ada di pemerintah provinsi. Maka untuk itu, Gede Melandrat berharap ada percepatan terhadap Perda atau Peraturan Daerah tentang Zonasi Ruang Laut, karena ini membutuhkan payung hukum sehingga bisa memberi kepastian kepada pengusaha. Hai, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan buat sahabat cerdas, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV.